Barangkali juga persepsi kedua adalah akan ada semacam operasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan membutuhkan backup dari militer. Nah, disitulah pertarungan politiknya. Sehingga bisa jadi Presiden Prabowo tidak nyaman dengan keberadaan KPK, dengan para komisionernya ini. Sehingga dia menggunakan kejaksaan sebagai alat negara untuk membongkar kasus-kasus besar kemungkinannya. Maka butuh backup militer. Pengamanan ini tidak dalam bentuk pengamanan tertutup ini kalau saya baca, tapi pengamanan terbuka terang-terangan begitu ya, karena dilakukan perintahnya per 1 Mei. Nah, jadi personil yang ditunjuk dalam pengamanan itu dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing Kodam, dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Jadi tiap bulan berganti. Nah, apabila kira-kira gini ya, tidak memenuhi sesuai kebutuhan personil pengamanan, agar berkoordinasi kira-kira dengan satuan Angkatan Laut dan Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Jadi ini kan menarik, Kejaksaan Negeri diamankan oleh Kejaksaan Negeri 10 personil, Kejaksaan Tinggi 30 personil karena setingkat peleton. Berarti kira-kira Kejaksaan Agung juga diamankan oleh satu kompi nih kan, satu kompi 100 nih. Nah, ada apa? Ini kan menarik nih. Iya. Tentu tidak salah asumsi Anda, persepsi publik juga tidak salah kalau ini dikaitkan dengan ketika Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu seperti diikuti terus, apa ya istilahnya ya? Dikuntit gitu ya, oleh yang disebut dalam tanda petik oknum polisi gitu kan, oknum tapi kok banyak banget gitu kan, bahkan beberapa kan ditahan gitu ya, waktu itu ditangkap oleh personil Angkatan Laut. Pada saat itu kebetulan Jaksa Agung Muda Pidana Militernya dari Angkatan Laut, maka pengamanannya lebih banyak waktu itu oleh personil dari Angkatan Laut. Nah sekarang Jaksa Agung Muda Pidana Militernya kebetulan dari Angkatan Darat, maka ini kalau dilihat dari telegramnya, maka backup pengamanan itu oleh Angkatan Darat. Bung, ini kan ada sekitar 515-an lebih gitu, di atas 500 wilayah kabupaten kota se-Indonesia. Ya, berarti sebanyak itu pula Kejaksaan Negeri kita kan begitu. Iya. Berarti di seluruh Kejaksaan Negeri di Indonesia itu diamankan oleh militer, dalam hal ini Angkatan Darat, dan juga berkoordinasi dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara apabila pemenuhan personilnya kurang. Nah ini berarti
ada sesuatu, menurut saya ya, bisa jadi ada sesuatu yang genting sehingga perlu backup dari militer. Mengapa kemudian MOU dengan Panglima TNI atau Mabes TNI yang digunakan? Apakah tidak ada MOU Kejaksaan Agung dengan Mabes Polri? Ya. Jangan-jangan trauma kan begitu dalam tanda petik dalam kasus kemarin itu. Apalagi ini kan ada semacam rebutan kewenangan antara kejaksaan dengan kepolisian soal penyidik kan begitu. Ada dugaan bahwa polisi ingin menjadi penyidik tunggal gitu kan. Padahal di seluruh dunia juga nggak ada penyidik tunggal. Penyidik pasti banyak. Imigrasi dia punya sendiri, bea cukai sendiri gitu juga. Militer juga punya penyidik. Begitu juga keamanan laut juga ada penyidik. Kehutanan juga ada penyidik. Nah, ada penyidik juga. Jadi nggak boleh tunggal. Nah, ini kan menarik karena memang sedang atau akan ada pembahasan revisi Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, dan juga KUHAP kan begitu ya. Nah, di situ barangkali juga persepsi kedua adalah akan ada semacam operasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan membutuhkan backup dari militer. Berarti kalau Panglima TNI juga turun memberikan telegram ini kepada Kasat, artinya apa ya Panglima TNI tidak melapor kepada Presiden? Saja melapor, atau jangan-jangan perintah Presiden kepada Panglima TNI untuk membackup Kejaksaan Agung. Kan gitu. Ini kan masih ada persepsi publik yang persepsi negatif, sentimen negatif terhadap KPK muncul karena KPK dalam pembentukan komisioner yang baru ini, panselnya, panitia seleksinya dipaksakan dilakukan di masa pemerintahan terakhir Presiden Jokowi. Padahal kan seharusnya ini kewenangan presiden baru. Di situ kan pertarungan politik ya. Kalau karena saya backgroundnya ilmu politik, disitulah pertarungan politiknya. Sehingga bisa jadi Presiden Prabowo tidak nyaman dengan keberadaan KPK dengan para komisionernya ini, sehingga dia menggunakan kejaksaan sebagai alat negara untuk membongkar kasus-kasus besar kemungkinannya, maka butuh backup militer. Nah, selama ini apalagi KPK dan juga kepolisian diidentikan dengan penguasa lama, mantan Presiden Jokowi, sampai ada tudingan parcok itu kan, bukan parem kocok ya, partai coklat. Itu kan tudingan itu muncul ketika pilkada di Sumatera Utara. Kenapa Sumatera Utara gitu kan? Wah, di situ ada menantu presiden. Oh, ada di Jawa Tengah gitu, karena kampungnya sang presiden ke-7 kan begitu. Dan juga di beberapa tempat termasuk Jawa Timur. Nah, ini yang kemudian ada asumsi, ada persepsi orang bahwa presiden mulai menggunakan kewenangannya tapi tidak melibatkan KPK dan kepolisian, namun melibatkan kejaksaan dan militer. Nah, militer ini juga untuk membackup kejaksaan ini adalah objek vital nasional. Kalau terjadi sabotase dan lain-lain, misalnya dibakar kejaksaannya, sehingga barang bukti juga hilang, sehingga perlu backup seperti ini. Itu dari sisi saya barangkali juga sangat mungkin nantinya KPK sebagai lembaga ad hoc tidak lagi dipakai. Kan begitu. Mengapa
Prabowo membiarkan pansel dan membiarkan menerima begitu saja para komisioner KPK, ya saya kira dia sedang menggunakan pisau janus gitu kan, pisau dengan dua mata sisi. Sementara di sisi lain dia harus berstrategi. Nah, jadi apakah KPK nanti ini akan dibubarkan atau tidak? Karena ini lembaga ini kan memang lembaga ad hoc sementara yang didirikan atau dibentuk pada masa era Presiden Megawati. Artinya kan Megawati sekitar 20-an tahun yang lalu. Ini kan sudah usianya. Artinya kalau sementara sampai kapan? Apakah melanjut atau tidak? Jadi publik tentu mengingat kembali di dalam Astacita Presiden Prabowo itu salah satu di poin pertama itu yang kuat adalah dia akan memberantas korupsi. Nah, apakah Prabowo ini setelah 6 bulan atau 1 semester pemerintahannya akan segera bertindak untuk menangani korupsi, termasuk korupsi besar, setelah dia dianggap omon-omon kenapa? Karena katanya akan mengejar koruptor sampai Antartika, akan mengirim pasukan khusus sampai ke Antartika sekalipun, tapi nggak lama kemudian beberapa hari ini memaafkan koruptor, kan segala macam gitu. Nah, jangan-jangan kemudian ternyata tetap tidak mengembalikan. Nah, dia tentu harus meneguhkan atau mengamini janjinya untuk melaksanakan pemberantasan korupsi dengan Kejaksaan Agung sebagai ujung tombaknya dan di backup oleh militer. Saya kira antara lain analisisnya begitu, Bung Refli. Oke, ini Bung ya, saya mau bacakan sedikit Astacita Presiden dan Wakil Presiden. Itu rupanya poin ke-7 itu. Poin ke-7 itu memperkuat memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Itu yang dicantumkan dalam Astacita. Cuma saya mau bicara aspek-aspek yang barangkali ada yang normatif, ada yang aspek politiknya. Kita bicara aspek normatifnya dulu ya. Kalau aspek normatifnya kan jelas di dalam konstitusi kita yang namanya Kamtibmas ya, keamanan dan ketertiban masyarakat itu adalah keamanan ya, itu adalah fungsi kepolisian. Kenapa kemudian TNI ikut-ikutan ke sini? Karena ini kan tidak ada kaitannya dengan pertahanan yang dipersepsikan merupakan ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam, tetapi sifatnya adalah soal pertahanan, bukan soal gangguan-gangguan keamanan, preman dan lain sebagainya misalnya. Bagaimana? Ya, jadi Anda harus bisa bedakan juga, Bung. Jadi ini bisa jadi masalahnya adalah keamanan nasional, keamanan negara. Nah, itu kan tugasnya bukan tugas kepolisian. Kepolisian Kamtibmas. Sementara ini sudah keamanan nasional, keamanan negara, misalnya sabotase, sehingga lumpuh segala perangkat hukum kita, maka perlu keamanan. Jadi kan harus bisa dibedakan polisi khususnya keamanan ketertiban masyarakat. Nah, ini bisa juga keamanan yang terkait dengan barangkali masalah secara nasional, keamanan nasional bahkan keamanan negara, sehingga kejaksaan sebagai alat negara di backup oleh alat negara yang lain, yaitu militer, termasuk karena ini kaitannya dengan objek vital nasional, bisa kemudian segala sendi hukum mati, lumpuh dalam penegakan hukum di sini. Jadi perlu di backup seperti itu. Karena tugas tentara bukan hanya pertahanan, tapi juga keamanan. Keamanannya ya keamanan nasional, keamanan negara, termasuk keamanan. Karena ini Kodam berarti ada keamanan dalam negeri di sini. Seluruhnya dilibatkan. Nah, kira-kira
Itu yang bisa saya terjemahkan.